Bapak Ian Rahmat MM disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kami ketika hari ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam kondisi pandemi bisa berkumpul secara silaturahmi dalam rangkaian kegiatan rapat kerja kelompok kepala madrasah sanawiyah Kabupaten Tabalong. Salawat dan salam terlupa kita haturkan kehadiran beliau kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan kebiayaan di akhir zaman. Yang kami hormati Kasih Pendidikan Madrasah, Ketua Pokjawas yang diwakili Bapak Rahmadi Nur, Ketua K3 MTS, Bapak Ibu Kepala Madrasah yang berbahagia. Uluni diberi amanat memberikan materi, cuma kada tapi jelas nama layanya. Semalam Haji Mahyu Ketua menakuni Pak Analis kawakah memberi materi tentang KMA 183 184 ulun mana Haji Mahyu ulun nilai ahlinya di situ karena itu pengawas ampun keahlian. Karena semua madrasah sudah melaksanakan sosialisasi KMA 183 184. Ibarat ini pamakan nih, aku minta suruh orang kanyang. Kita suruh orang kanyang. Gimana? Barang kayak karupuk ah, dikit-dikit nambahkan. Mangarupuk akan kayak itu nah lah, mangarupuk akan, mangarupuk kan. Bingung juga, aku baru malaman baju sampai tak gurih-gurih mikirakan ini apa nampatot jakmun Pak Haji amun numpang artinya upaya meningkatkan profesionalisme kepala madrasah dalam di era 4.0. Pas Bapak pas toh Pak Haji sekarang kalau undangannya memberikan materi kurikulum darurat setelah perjalanan nah jago ya pulang ya kan. Ini masalah kadernya aja lah, mau niat lapis terus bertumpang itu anggap memperkuat kita aja lah. Oh ya, sesuai kurikulum. Ya saya. Mudah-mudahan ada tambahan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini judulnya paham dah. Kepala sekolah hafal bacaan. Ya Allah. 183 184. Kena sambil jalan parahan lah. Mudah-mudahan kena ada terjawab di situ. Ulun mulai masuk di era 4.0. Kita seberataan disuguhi dari awal beberapa bulan yang lalu tahun 2019 kita memasuki era 4.0. Maka perlu ditingkatkan kapasitas, kompetensi dan lain sebagainya. Dari semua lini. Banyak berpikir kayak apa kita di kampung ini kayaknya. Tapi Allah Ta'ala punya jalan lain. Allah punya jalan supaya kita bisa menuju 4.0 tanpa terasa. Sederhana sekali. Dengan adanya virus corona di Januari 2020. Walaupun orang sebagian sudah. Dan bagi kita ketika 2019 ke bawah tidak terlalu ngeh dengan 4.0. Kita jalan dengan adanya. Tapi Allah menunjukkan jalan yang bagus dan luar biasa dengan adanya corona. Kita mulai masuk di 4.0. Orang belanja sudah online. Orang tidak lagi berkumpul seperti ini. Orang sudah kumpulnya lewat dunia maya. Lewat Zoom segala macam. Allah berikan seperti itu. Pola pikir kita sudah dirubah. Pola kerja kita dirubah semua. Nah bayangkan selama mulai pandemi dari kita yang paling parah itu dari April. Semua polanya berputar. Dan itu bagi BKN dan Kepegawaian Negara itu secara otomatis memudahkan mereka. Karena pola mereka untuk menuju kita 4.0 sudah terbuka. Dan masyarakat sudah mulai paham. Dari masyarakat bawah sampai masyarakat di atas, masyarakat di langit di bawah sini. Nah, tapi kita perlu tahu titik 4.0 itu apa, dari 1.0 itu seperti apa, dan kita posisinya di mana. Jadi semua lini
Di kantor tuh orang yang kada pernah pegang HP kayak ini, hari ini pegang HP kayak ini. Tanpa dipaksa dan tanpa disuruh. Dengan sendiri nang mahir HP dan kakalang awang, jangan pakai lagi. Nukar nang tipis. Urusan bisa mamicik kada kaina. Saya melihat podcastnya Ganjar Pranowo. Saya kebetulan lebih senang lihat podcast seperti itu. Ketika beliau jadi gubernur pertama kali, jangan dikira jadi Jawa Tengah atau pejabat-pejabatnya itu canggih-canggih punya HP. Tidak. Pejabat cuma punya HP Android seperti ini digunakan buat nelpon, sambuting aja, nelpon SMS. Padahal aplikasinya banyak, WhatsApp, apa segala macam. Lalu kata beliau gimana? Kita sekarang tidak ada lagi kirim surat itu secara tertulis. Saya pingin surat itu secara email. Banyak pejabat yang ngeluh, lah kita kayak apa kada bisa. Kata beliau, yang saya ingin itu surat dikirim melalui email, bukan Anda yang ngirim lewat email. Siapapun yang ngirim tapi suratnya lewat email. Anda pimpinan, anak buah. Anda mesti ngirim sendiri. Lalu kata beliau, buka HP masing-masing. Sekali ini sabaritaan HP-nya kayak ini. Bingung kenapa? Maka bapak dah kadang ngerti teknologi IT. Dilajari buka WhatsApp, bola WhatsApp. Dilajari dirapor merapat, dia buka WhatsApp, buka email segala macam. Tapi kepala dinasnya didampingi, kepala dinas kabinetnya didampingi, anak buah yang bisa dilajari. Dah, punya WhatsApp sudah. Sekarang kata beliau, selfie kirim fotonya ke saya. Saya kirim. Nah, Anda sudah ngerti teknologi, Anda sudah ngerti, simple. Akhirnya ada yang sampai pensiun bepus. Selfie sampai kapan sih berselfie kayak himungan. Ternyata orang di Jawa Tengah yang secanggih itu pun HP-nya canggih-canggih, tak bisa menggunakan. Jadi hari ini di kantor yang biasa pakai HP penghalang lawang, turun ini, patah kok bisa ini. Bawa, ayo patah pecikakan bertemu absen. Walau orang pecikakan. Tapi lo selawasan bisa. Istilah ini digunakan merujuk ini kan 4.0 era industri. Kalau dimulai 1.0 itu tahun berapa? 4.0 diperkenalkan 2011, artinya 9 tahun yang lalu. Revolusi industri pertama pada abad ke-18. Ini sebenarnya penting, kenapa guru sejarah harus tahu. Siswa bukan diajarkan bagaimana menghafalin, tapi dia tahu sejarah. Tahu sejarah seperti apa? Oh sejarah, ternyata sejarah dulu kayak ini. Kita IPS sejarah belajar ini ya, revolusi industri belajar, tapi ingat lagi. Karena kita tadi diajarkan untuk menghafal. Nanti menghafal lanjut, saya sambung nanti. 1760 sampai 1840 tuh sudah. Orang sudah masuk. Kita di zaman ini masih zaman Majapahit, kira-kira ya? Ya Pak, masih zaman Majapahit. Pandi Majapahit itu sudah ada orang bola parang segala macam sudah masuk teknologi. Industri 2.0 1870 19 itu masuk abad 19. Memperkenalkan sistem yang sebelumnya listrik dan jalur perakitan dalam industri. Ini sudah masuk nih. Listrik sudah masuk di sini, sudah mengenal. Tadi ada lagi jahit tangan, sudah mulai mesin jahit. Makanya banyak mesin jahit purba ada pausnya. Anda mau tahu mesin jahit mulai tahun berapa ada pausnya? Cari aja, pasti ada. Pian belum lahir mesin jahit sudah ada pausnya. Pausnya di deh. Ada semuanya ada beliau. Kalau di revolusi industri pertama itu mesin uap yang diganti untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan. Di industri kedua listrik dan jalur perakitannya. Di industri ketiga itu 1950 1970 ulun belum lahir juga sedikit lagi nyerahir. Sudah mulai nih masuk sistem digital. Komputer sudah masuk ada di sini. Kita mengenal komputer ini tahun 1998, aku hanya bisa foto segala macam. Kuliah 1991 sudah lumayan ada. Cuma yang masih bapak piringan segala macam. Pakai apa ngarannya? Iya. Iya. CD-ROM. Ya, itu pamulaan kuliah yang belajar gitu. Tugen berapa kali tahambur keyboard yang orang. Agen jangan micik, memicik mesin tik. Taktuk, pas picik komputer orang genjang. Ini masuk era digital. Ketika ada
orang-orang di sekitar kita yang cuma tahunya di sekitar ini, berarti masih di revolusi 3.0, masih berada di 0. Tapi dengan berkah corona 4.0 itu dengan mudah sekali, tanpa disadari itu masuk. Orang mulai pedagang kelas bawah sampai kelas atas sudah mainannya belanja online. Ulun ketika dikenalkan ini, Pak, suatu saat nanti pian kada lagi ketemu orang di bandara. Ulun September 2019 tadi, jadi bulik diklat, semua kan disuah, umpat naik pesawat Garuda, buliknya, bah pangarannya, nang murah untuk Lion Air. Kebetulan ada diskon Garuda, dibanding harganya ternyata lebih murah Garuda, udah naik Garuda aja. Sampai di G3, di ya melihat tika juga orang nambah entry check in kan udah entry kan orang nambah berjalan nambah apa ngarannya nang ban 2 gitu. Kita melihat itu di TPI di film orang nyot berjalan lihat di lorong-lorong pakai itu kan awalnya cuma di film-film aja kan ada di kita kata tampung itu aku memikirkan kemana kata juga gak nyamuk berbuat di situ nang betihang segala macam check in di situ. Aku bingung hendak check in mana lihat orang, ada orang check in. Orang sudah rata-rata check in-nya online dari rumah. Orang datang langsung berangkat. Jadi aku mana check in nih? Cuma aku nih kada kawahas lagunya, lagu Musti. Walaupun tas bakarot ada. Bahasa tas bakarot. Tas bakarot cuma mesti anjur. Mau dibeli lihat bicara kawan nih. Orang duduk di ujung sana nyantai. Suasana ruangannya santai. Tidak ada ritme. Lihat orang. Kan berbaris. Komputer punya berbaris. Saat keluar kertas. Check in-nya. Keluar. Bagaimana? Mas. Bapurun. Mas kalau ke Banjarmasin check in-nya lewat mana ya? Oh bapak terserah. Di sini aja boleh aja pak. Gak apa-apa. Bebas aja pak di sini. Gak ada khususan lagi. Tinggal kita masukkan kode ininya udah. Oh cukup itu kah? Masuk kita sudah di era 4.0. Kalau di Singapura udah nggak ketemu lagi. Jangan heran tip deh. Jangan heran karena orang nggak ada lagi. Orang duitnya sudah pakai ini, tat nggak ada buat duit cash. Karena kalau cari angsuran di situ belanja. Masuk di era 4.0 dan itu sudah kita masuki. Anak-anak kita sudah mulai mengenal ketika di pembelajaran kondisi COVID seperti ini. Guru-guru kita nggak mau kada mau, harus buka mata buka telinga. Apa aja bau uyuh bermacam-macam gitu kayak pemajian nggak ada lagi. Tak tinggal seorang masuk sudah di kondisi 4.0. Kita masuk belum ke 5.0. Kalau Singapura udah menuju 5.0. Kalau 5.0 itu sosial masyarakatnya sudah masyarakat digital sudah. Orang di rumahnya datang motor kada supir. Wanai kamu buat kada kah? Jangan mati suranganan. Nang sana bakal ada supir yang kita nanya-tanya ada supirnya aja tinggal keluar. Nanya tak 4 kawan besar di motor melihat di jalan aja rambut. Apalagi kan itu orangnya. Udah. Suatu saat kita orang makan digital, kawin digital. Ada. Banyak orang kena ada belaki kada bebini. Orang bisa menikmati hidupnya sampai mati. Orang bisa bebini. Mau alat nangka ini pasang di mata namanya. Bini hendak nangka mana bungasnya? Wah anak bungasnya kayak atas nih, bayar pulsanya sekian. Kenapa ada? Karena apa? Karena dengan imajinasi. Nah itu sampai kena kawin yang zaman kayak itu. Karena harus ada abot haji kur nenek, santai aja. Babini 2 kada ketahuan. Sampai aja kena waktu babini 2 kada ketahuan kada surat. Paling kita pun namanya lah ongkos bayar pulsa. Kalau kumada sih. Dulu pada era 4.0. Itu orang lagi di belajar jadi pilot. Apa ngarannya? Nang orang belajar kayak buat nang polisi nama tes sepeda motor. Duduk di pesawat Sepanggal, simulator. Orang masuk di simulator menerbangkan pesawat jenis Airbus 305 umpamanya. Udah berasa sampai naiknya, sampai di awannya, sampai kondisi trouble apa segala macam. Merasakan seperti itu.
menghidupi, menjenakkan ramangkan. Amun kita diserahkan isu apa-apa, berbuat isu saja ingin melihat mana rangkai burung terabang atau manggetar, padahal mana ada. Sudah bisa seperti itu. Nah, itu 4.0. Nah, baru kita masuk ke kurikulum. Kan Bapak ini mau ulang, definisinya udah disampaikan sama Pak Husni, rasionalnya sudah disampaikan Pak Husni. Cuma saya menekankan ini kenapa kita perlu tahu latar belakangnya, perkembangan segala macam. Kita sering tahu kurikulum, cuma kurikulum di kulit, kurikulum di tengah, di belakang. Kita isi inti kurikulum itu belum tahu, sehingga ketika memodifikasi pembelajaran, menyusun kurikulum kita kaku, ada fleksibel. Kalau kita paham betul alurnya kurikulum seperti ini, yang dikehendaki di kurikulum tidak akan ada pernah keluhan sama sekali dengan guru-guru. Ketika itu paham betul isinya kurikulum. Tapi bila ini kita ingin tahu luarnya, udah. Bagaimana mencapai hot high order thinking? Katakan kita tuh mulai zaman COVID-nya kita high order thinking, para hamba berbicara sudah high order thinking. Di kami KDD ini, kayak apa caranya? Udah berpikirnya sudah ke sana. Anak-anak itu berpikir seperti itu, sadar kada sadar sudah dimasuk situ. Kayak pemakan mulu menjawab dijulungi lewat ini dilajari kada. Di sini kayaknya, sini kayaknya. Ketika sudah membandingkan satu dengan yang lain, sudah ada proses analisa. Sadar kada sadar, high order thinking itu sudah jalan di kita. Nah kita, wah itu kadang-kadang kaku dengan kalimat operasional. C1, C2, C3, C4, C5, C6 udah aku sampai C6. Ada mengingat apa-apa. Ketika akan masuk kelas, guru takon enak semua tadi sembahyang lah. Sedang lah. Semalam tuh di mana mandak mengumpul PR di mana? Ketika mengingat sudah ada prosesnya C1-nya masuk, walaupun itu tidak ada langsung di mata pelajarannya. Ketika otaknya sudah berpikir ke situ udah masuk. Bisa. Itu menurut versi saya. Nanti versi guru versi Bapak Pengawas beda lagi. Ini tadi kurikulum udah. Di rasionalnya ada tantangan internal. Pendidikan agama sudah dijelaskan Pak Husni tadi. Tujuannya kemana? Belum tercapai tujuan pendidikan benar? Iya. Kita tahu guru kita ngajarin Quran hadis itu, tujuan Quran hadis itu untuk apa? Biar anak tuh kenal hukum, biasa hukum Islam apa? Quran dan hadis. Tahu ini Quran hukumnya, ini hadis hukumnya. Banyak hadis-hadis palsu Pak keluaran. Bisa lah anak kita bentuk ada bisa. Malah kita orang-orang kemana pun menyebarkan itu. Contoh, barang siapa yang memberitakan tentang bulan Rajab maka akan aja bebas siksa kadede. Aku telusuri kitab hadisnya, kada ada hadisnya, munculnya hadis palsu. Langsung balas kawan orang hati, Mas, ini hadis palsu, rujukannya kada ada, referensinya kada ada. Ini aja Pak Husni tadi itu. Pemahaman agama yang dangkal. Nah, ini kadang-kadang pemahaman agama yang menengah ke bawah itu nang pengarasan. Nang menengah atas kita bisa memahami kenapa jurang kada sembahyang di masjid waktu corona. Orang yang menengah ke bawah karasinya mati-mati oh ini mati. Udah ada sejarahnya itu. Wah, ada kisah sejarah. Kita lagi. Orang ada. Ada, benar. Jadi di zaman Nabi Nuh, pernah berkisah apa ya pernah? Zaman Nabi Nuh itu kan ada seorang ahli ibadah. Dia ahli ibadah itu tahunya jadinya kayak apapun Allah Taala yang menolong. Kalau manusia bukan Allah Taala yang menolong, Allah Taala yang menolong. Ketika ditimpakan banjir Nabi Nuh, orang ahli ibadah ini kan harus keluar rumah tatap beribadah. Naik banyak sampai sekilan, datang tetangganya, Pak, kita sudah naikkan ke kapal hendak jalan sudah, banyak makin tinggi, nanti biar Allah yang menolong saya. Kembalilah kamu ke kapal, boleh. Naik lagi sampai semeja, sudah naik semeter, banyak datang lagi. Ayo kita kasih ke kapal, banyak sudah di dalamnya karena ada Allah Taala akan memberi pertolongan kepada saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kayak Pak Guru. Aku ijazah bebulang aja belum lagi. Itu jangan direkam lah, kayaknya viral. Benar. Jadi sampai ketiga kali tetap ahli ibadah ini memasakkan diri, tetap menunggu pertolongan Allah. Akhirnya apa? Tenggelam, mati. Tanya kepada Allah, ya Allah kenapa? Aku tenggelamkan kali ditolong. Ujat Allah, sudah 3 kali menolong. 3 kali menolong dah. Tiga kali menolong. Pertama tetangga Ika mau ambil kenapa kada dihiratnya. Kedua diambil lagi kenapa kada dia didengarkan.
Keempat, kenapa kada dituruti? Itu Allah Ta'ala 3 kali aku menolong, cuma lewat pemerintahan orang lain. Sama. Ketika pemerintah memberi peringatan untuk selamat dari virus corona, caranya seperti ini, Allah Ta'ala titip pesannya di situ, di ulama, di pemerintah, segala macam. Tapi kadang-kadang banyak yang tidak memahami itu. Ketinggian ilmu. Belum tercapainya secara masif tujuan pendidikan khusus beriman takwa ini jar Pak Husni. Benar. Kita hafal udah pelajaran segala macam fikih segala macam. Kita memang belajar kekanakan dilajari fikih itu mempelajari tingkat kritis, critical thinking itu di fikih. Kenapa wudu mesti sampai sini? Kenapa harus 3 kali? Kenapa harus sampai sini? Orang-orang fikih itu orang-orang kritis semua, sehingga kekritisannya, kemampuan berkritis yang didasari dengan kitab-kitab rujukan itu mereka mampu berijtihad. Itu proses kritis dan suasana. Lihat yang latar belakang kenapa ini asbabun nuzulnya. Apa jiperlah? Apa yang masih secara umum tatanan pengetahuan. Ini benar ya, masih tatanan pengetahuan. Kenapa? Karena kita diuji dengan pengetahuan, diujinya dengan teori, dengan tulisan. Nah, proses praktek segala macam itu sekedar itu. Nah, amun ikam beruduk, semua bacaannya ini. Sebelum beruduk itu aturannya sunat-sunat wudhu. Terbukti hari ini ketika virus corona merebak pandemi, ternyata orang-orang yang memegang sunat-sunat wudhu, alhamdulillah sehat, selamat. Kenapa? Prosesnya kan hidung, mulut, kumur-kumur, hidung. Takhasum apa ngarannya itu? Cuci muka, cuci tangan, sunat-sunat wudhu. Bahkan yang kada boleh kan muka dipegang, hidung, mulut itu yang kada boleh penyebaran corona. Tapi dengan sunat-sunat wudhu itu bisa dilaksanakan. Nah, ketika itu diimplementasikan dengan anak-anak kita oleh guru-guru fikih itu ditata benar, teori ngikut aja teorinya. Amunnya sudah bisa menjawab fleksibel aja, menjawab nyaman. Bahasa Arab ini sangat mengkhawatirkan. Guru yang ngajar bahasa Arab ini benar ada backgroundnya bahasa Arab. Jangan diserahkan guru pelajaran bahasa Arab dengan guru yang tidak ada backgroundnya bahasa Arab. Bahayakan. Jujur. Ini anak-anakku ujian tadi bahasa Arab. Nah, kelas 3, 1, 2, kelas 3 di IMI. Tulisannya bahasa Indonesia. Rahman Rahim. Tulisannya Rahman Rahim. Tuliskan bahasa Arabnya. Bila ikan menjawab menulis Rahman tanpa tanda panjang, pasti oleh guru disalahkan. Yalah. Karena huruf kalau menurut tulisan Latinnya benar, ini melihat di buku. Ampun ulun, pakar bahasa Arabnya ada berikan dalam rumah. Anak penangkat 2 itu kan punya 4 kelompok bahasa Arab. Jadi tukang terjemah, Joko bujurkah itu tulisannya kayak apa? Ya, kan kepala sekolahnya aku di rumah. Ya, benar. Nah, ini artinya kompetensi guru di bidang bahasa Arab ini perlu diperkuat lagi, basicnya diperkuat. Kita masih tatanan tertulis. Sementara bahasa fungsinya ini kan arah fungsi sudah nih. Kurikulum ini yang 183 184 ini dibukakan ke fungsi. Fungsi bahasa itu apa? Komunikasi. Komunikasi tertulis lisan. Kan komunikasi nih. Harus komunikasi. Artinya guru-guru bahasa Arab itu harus menguasai komunikasi bahasa Arab. Apakah itu komunikasi secara tulis ataupun secara lisan. Untuk menguasai komunikasinya harus seperti apa? Harus punya banyak kosakata. Supaya punya kosakata supaya mudah apa? Harus punya kamus. Kamusnya harus mana? Kalau kamus urus kalau banyak membuka. Kenapa kada guru saja menginventarisir data? Menginventarisir kata-kata ini isim, fi'il, huruf. Menginventarisir yang di buku. Yang di buku bahasa Arab pilih ini. Jadikan kamus seperti dulu pernah Pak Hairudin Abakabullah. Waktu zaman dahulu bahasa Arabnya itu jadi kamus. Di mana guru baulah lewat IMP bahasa Arab. Ada bikin kumpulan arisan kalau 20.000 karena sini segala macam aja. Itu ketika guru punya itu oleh guru IMP itu boleh nggak dikomersilkan? Boleh, mereka cetak, diseleksi dengan benar, jual. Itu kan menjadi dana untuk IMP. Boleh, ada masalah. Biar jadi jual kesalahan masing-masing. Cetak banyak buat siswa, itu bekal. Dan itu tak pakai usah bujurnya. Sampai aku jadi analis gini.
Makain tok. Nih, angkat kredit bener, tim, karya inovasi guru, bener itu. Nama bimbing siapa kedua im dapat 1 red. Umpama angka kreditnya 1 buah buku itu 6, bagi orang berenam satu seorang dapat. Ada ngaleh lah kak. Nah, hotel. Tinggal ini kita tampuluk musim ini kan guru kada terlalu aktif ngajar. Kata tampuluk kada terlalu aktif, udah berdayakan itu. Bermodal dahulu lah. Nah, kaita. Aku mungkin dahulu bermodal. Dia kok sekali bermodal ini 10 kali lipat pasti dapat. Tapi apa jinan beserong? Mana bisa apa aja narasumber? Bahasa Arab memiliki peran penting sebagai alat memahami ajaran agama. Ini penting, memahami ajaran agama. Banyak orang berdua yang salah baris, salah apa segala macam. Jujuran dong. Jangan kan, ini tuan guru gitu. Nanti Pak Ijo terbaca Al-Quran, salah sebaris. Mana guru mereka ada nih, cilik-ciliknya boleh ke geruno. Banyak itu bacaan. Nah, ujur Pak Ijo ya Pak. Oh tak. Penguasaan bahasa Arab yang kurang. Benar. Ini jadi kita perlu penguatan bahasa. Karena kunci kan 2 bahasa. Kita sama belajar bahasa Inggris. Buat apa belajar bahasa Inggris? What's your name? Where are you from? Kadang arti makanya juga. Dan bahasa Arab hari ini ada lagi bahasa Arab fusha. Bahasa Arab fusha itu mulai bergeser menjadi bahasa Arab ammah. Kayak kalau Pak Ijo, di Arab itu ada orang bahasa Arab fusha. Jarang sekali. Bergeser sudah. Orang banyak bahasa Arab umum. Mafi, wah kayak Pak. Orang Arab mati bahasa harian sudah. Kalau lawasan orang Mahadang membahasa Arab Fusha, mengatakan berisnya. Nasab kajizam. Orang sukun beritaan. Mapi pulos ya. Wes antamis namanya. Akhir kalam. Ada tahu akhir kalam. Makanya habis kau dah tawaran dia lagi. Nah, dia. Itu apa aja. Dan orang ke Arab itu bukan ngalih lagi. Orang berjalanan ke Arab iya. Orang umrah sekarang bukan perkara sulit lagi. Anggap orang kayak berjalanan ke beberapa situ aja. Dan yang diperlukan pendampingnya orang yang pintar bahasa Arab. Ya itulah. Nanti pendampingnya orang-orang muda, masalah ibadah ini sudah ada pengibadah khusus. Nah yang mendampingnya hendak kapasan, nukar apa, memang mereka perlu. Nah ini kita di Sanawiyah kan memberikan bekal awal, walaupun di itu sudah ada bekalnya. Diingatkan jam lah. Pembelajaran bahasa Arab disajikan dengan sistem yang komunikatif. Gurunya komunikatif, ekspresif, fungsional, inspiratif, dan menantang. Gurunya diam, di meja bacakan. Iqra, Iqra. Tarjim hadhil kalimah. Orang apa diam di sini? Mana ekspresimu? Ya loh kok. Itu. Berjalan lah. Mau belajar ekspresi dengan Bapak si Profit. Ada urusan ekspresinya. Fungsional. Fungsi bahasa, ingatkan fungsi bahasa. Sesuai fungsinya, bahasa untuk komunikasi. Jadi bahasa Arab itu bukan bahasa tabu lagi. Orang di pasar kita di Indonesia aja. Kadang-kadang bahasa Arab mapi muskilah. Padahal orang bukan bahasa Arab, cuma dialeknya dialek Banjar. Mapi muskilah aja. Mapi muskilah. Tuh, ini katakan mesti. Sehingga bahasa dipersepsikan bahasa yang mudah. Jadi anak-anak itu belajar bahasa mudah. Kayak Pak hendak mudah dari awal hafal. Sudah menghafal. Anak bukan fasilitas untuk menghafal. Belajar bahasa bukan bahasa menghafal. Ada apa Ijo? Yuk. Maaf Guru Ijo, tolong hafalkan 2 haul. Ada kaswa? Ada deh, paling bacakan 2 haul. Membaca artinya literasi. Ada yang dibaca. Kita sangat memaksakan. Belum tahu sampai ini. Yang dipaksakan anak itu harus hafal 2 haul, 2 arwah. Karena itu tuntutan masyarakat. Karena dia lagi masyarakat menuntut itu. Juga bukan pian survei. Yang dihendaki masyarakat sekarang apa? Yang hafal 2 haul kah? Hafal 2 arwah kah? Sampai hafal ahak umur sampai anas. Ini hafalan karena kelas 1 ini.
naik sudah. Coba hati pemuda materi Quran hadis. Surahnya surah Asy-Syam. Ya Kak aja. Materi surah Asy-Syam. Nah, artinya anak kita menghafalnya ke sana diarahkan ketika nanti pembelajaran menghafal muatan lokalnya. Jadi berimbang. Muatan lokal mendukung pembelajaran pokok. Dengan polanya yang berbeda-beda. Wah, salah ya, boleh penyampaiannya nih. Kau aja betul, semakin menguat pemahaman terus menyiapkan usaha didik yang mereka kompetensi generik 4C tadi. Critical thinking. Guru jangan pernah takut dengan critical thinking anak. Ketika anak mengkritik guru jangan ini Bapak Ibu kepala sekolah tolong berikan pemahaman dengan guru. Ini pentingnya. Guru kadang-kadang dikritik anak saya ikut amok. Padahal salah tuh dah. Barisnya salah. Ulun pernah menyalahkan baris orang lisan. Barisnya salah. Ulun bujurakan. Wom. Ini wom sih Pak. Menulisan nang wirid sebelum orang sembahyang. Ini wom mereka salah. Pang ini. Bapak dah kaum lan ampuni. Isok kacau orang. Bela netih jama baris beturang. Nah, ada kok kan dipegak menakuni wara. Maksud betul di hati Pang di buku. Karena ulun pernah dikritik orang. Turun mahutbah dikritik orang takun orang. Almarhum Haji Nurhen, pemeran mahutbah jero. Sidin maaf no, payan. Tadi pandengar kok memakai salawat demir Pak. Kadang lulah deh kok. Aku menangkal kada juga. Aku boleh hati kata khotbahnya dasar bujur. Ya si jadi bujur, pian paham itu. Jangan di masjid kita di Jalan ini orangnya orang mana-mana pendeta. Kalau hari Jumat hubungan amunta itu datangan banyak orang alim juga. Bujur ya kok. Karena malah hati fotokopi orang baca ada fotokopi baca di mimbar. Nah, itu bisa tersalah-salah. Ini penting mengenal bahasa Arab. Kan menangkal kali juga malah hati bujur bisa salah. Bujur aja itu. Bujur aja salah. Hanya kita bujurkan. Berpikir kreatif. Ketika anak-anak diajarkan belajar bagaimana dia menemukan pola. Dia menemukan polanya sendiri. Supaya guru jangan terlalu uyuh. Bukan kami kayak apa ya supaya nyaman kini. Ada di antara kakak-kakak yang harap membaca Quran tajwidnya bagus benar. Kenapa kali ini kita jadikan model? Kada usah guru berhimmat bergurau-gurau memiliki suara. Bosan unang napanya penyegar segala macam supaya suara bagus. Cukup ketika ada anak nang ahli udah. Malah ini lebih bangga kan diberikan dia bikinnya membimbing kekawanannya. Kreatif, komunikasi dan kolaborasi. Nah, dan memiliki budaya literasi yang tinggi. Literasi itu membaca, memahami sampai ke implementasi. Ulun hari yang dulunya ke Krisbo mencari troli lipat makan anakan. Kada sadar juga nih mengunjur anak masuk ke toko orang, tokonya bertutup cuma bertulisan budayakan membaca, cuci tangan sebelum masuk toko. Anak bulik asal ngalir juga kok. Bebulik aku basuh tangan. Cuma aku boleh lihat dulu ada kamera CCTV kah nang jago toko adakah menuju kalau mesti jago kapinan duannya. Ketahuannya mengunjur pada kita bisa membaca. Warna bertulisan budayakan membaca, cuci tangan sebelum masuk toko. Encap aku basuh tangan. Ada dia orang nyuruh pian basuh tangan masuk sini, cuci tangan kadada hanya bertulisan budayakan membaca. Itu aja perintahnya, sederhana sekali dan bukan kalimat perintah itu. Encap basuh, masuk ke dalam pas kakak-kakak orang jero nan jaga pak aja, nan jaga undong kau yang ada di pinggir, jaga kau situ nyoba aja gua aku supannya. Aku banyak ada basuh tangan. Asli kakak-kakak jero, masuk risbo, pak jangan masih kali jero aja. Nah jadi apa? Asli itu pengalaman, artinya sederhana perintahnya. Bahasa Arab, bahasa internasional, ya mengalami perubahan yang cepat, cenderung beragam. Penutur bahasa Arab lambat laun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Banyak sudah, nang alumni mana? Kadang-kadang jangan sampai ini khawatir guru-guru tua kita mengajar bahasa Arab tersinggung. Ketika ada orang-orang muda yang kreatif, inovatif dalam pembelajarannya komunikatif, dia bisa lebih dekat dengan anak murid. Kadang-kadang guru kita ada yang tersinggung menuduh, Syarif, akan bapak ke situ. Baru sebenarnya ini kesempatan kita menggali potensinya, berkolaborasi tadi dengan guru baru. Kemajuan teknologi ya, menjadikan konten secara instan. Nah ini kecenderungan. Anak ulun
yang aliyah tuh ujian matematika. Di pondok di Al-Falah itu kan ada orang istilah belajar matematika bujur. Kadang sampai setengah jam debat menjawab beritaan, maka ngerumus x segala macam, bahasa apa nangsin apa lah istilahnya tuh. Sudah bahaya aja. Aku bakal hanya 4 soal belajar menghitung hanya talah. Ini sudah tuntung. Kenapa di mana? Kalau debat jawabannya aku berang jawab, bilang ada naik. Kada bahaya ada aplikasinya aja. Ayo. Artinya apa kita berhemat melajari menanya ketemu aplikasinya? Ada aplikasinya. Fotonya soal, kirimnya ke aplikasi itu, keluar jawabannya. Jawabannya persis ada yang di buku, di soal itu. Ada aplikasinya. Buka apa ya di Play Store, aplikasi matematika. Nah, aku dengan ngarannya koko apa kaitannya? Brain ada. Coba brain itu kan jawabannya ada yang jawaban, tapi itu brain itu kan harus kita tulis. Ini ada itu dipoto, gambar kirim. Dalam jangka beberapa menit muncul, akan sampai 1 menit. Ayo, bayangkan kita berhemat malah jadi kekanakan matematika ini sekali ujian online ketemunya aplikasinya. Semua ada dah. Untuk belajar apa? Itu mau di intelligent ice gitu nah, mau di kawannya memindai soal ini udah ketemu jawabannya. Udah jam 4.0 dulu anak tahu pada aku aplikasi. Ayo, kayak apa? Uyuhnya kita malah jadi matematika beliuran. Ulangi 1A tambah 1B plus 1C sama dengan ini. Beliuran sarik guru harusnya pertemuan tuh 2 minggu jadi 4 minggu gitu ini mama guru nyanyok udah membayang tanya lebih ujian ketemu itu ya kayak apa antisipasi itu. Nah minimal anak itu tadi tahu jalannya, tahu ini kayak ini caranya. Nanti dengan kurikulum darurat seperti apa menyikapinya, penyempurnaan pola pikir, pola pembelajaran ya, terus penguatan pola belajar jejaring. Nah anak ini menimpa ilmu dari siapa saja. Nih pola pembelajaran interaktif. Ini perlu guru ini sudah harus mulai dibudayakan pola pembelajaran interaktif. Jangan searah aja. Ada lagi. Ini nang beratnya di guru Tuhan. Bila kekanakan betakun pada kanya ketulahan. Nah, ini bahaya ini. Ketulahan takun terus. Jadi ngerkan aja Tuhan. Karena betakun. Ini bahaya ini. Pola itu kan sudah diinginkan, akan tetapi kesantunan kesalehan sosialnya tetap jalan. Pola pembelajaran jejaring anak sudah mulai bisa diperoleh melalui internet. Ini gampang. Ini gara-gara ini, jago di mana dapat kawan mengirimi aplikasinya. Anak tuh ulang anak kimia, anak apa aja kalinya 1 marknya dapat. Kakawanan di grup nah masing-masing mengirimi jawabannya ini udah ini pola jejaringnya. Penguatan pembelajaran aktif, mencari pembelajaran siswa aktif, semakin perkuat pendekatan belajar saintifik. Nah ini beban para mandiri jadi ahlinya. Pembelajaran berbasis multimedia, penguatan hari ini sudah mutlak guru, kita jangan sampai kada mulai IT lagi apapun alasannya wajib itu. Absen IT aja. Kenapa dalam rangka memudahkan pian maulah bebulik ke pasar panas itu absen dulu hanya kasih nih. Bari bebulik betul lah sampai jamnya. Aku hingga ditanta setengah 8 absen aku ada urusannya. Tetap ya aku ada jangan bebulik juga aku ke rumah lagi. Itu urusannya Pak pian absen ditanta tuh urusan administrator mengkaya pemahakiminya kasara sidin nampaknya aku absen 7.30 enggak mana hendaknya. Lain bestilah mulai di rumah. Enggak, kita sudah turun di jalan. Tapi anak rapat di sini. Maulah bebulik ke kata tahu belum absen. Iyo, baik langsung ke sini sampai sini absen plak iya, selesai. Penguatan belajar religius jadi nilai-nilai akhlak yang moderat. Jadi saja penguatan tata kelola. Nih, tata kerja guru lebih bersifat kolaboratif. Guru itu dibangun tim yang kuat dengan teman-teman. Harus tim. Tidak bisa lagi parsial. Hilmi Yahya itu kenapa bisa mengangkat TPRI itu bisa lebih bagus? Ya Allah, karena dia membangun tim. Timnya kuat, tim anggarannya ada, tim perencanaannya ada, tim evaluasinya ada, tim pelaksana lapangannya ada. Jadi satu kuat. Orang sarihil Quran aja mengaji kada karuan tampung amok sidin. Kenapa jangan bisa jadi juara? Karena itu kerja tim. Benar. Sama orang cerdas cermat itu. Kakak-kakak itu sudah dilajari tim, sederhana sekali.
sadar kada sadar ketika membentuk ini bubuhan yang tugas menyapu sekian orang itu sudah membentuk tim secara sadar kada sadar sudah terjadi tim. Nah sekarang kita gurunya dijadikan tim. Ketika guru itu tim, satu orang bisa IT, satu orang kalau bisa IT, satu orang bisa memahami. Ketika itu jadi satu, maka jadilah sebuah kekuatan yang dahsyat. Penguatan manajemen berbasis madrasah, penguatan sarana prasarana kepentingan manajemen proses pembelajaran. Nah ini tadi, kalau kada ada tim sarana prasarana bisa udah terpenuhi, kada bisa. Tapi timnya apa? Kolaborasi dengan timnya di guru, timnya di administrasi, timnya di bendahara, di keuangan, di penyusun perencanaan. Kalau sekolah mah itu benar ya. Oh guru ini perlunya ini. Jarwan itu ini kan di depan payang gerannya di sini. Kawan yang di sini aja alihkan, oke alihkan. Kalau sekolah mantau jalan teken. Ayo itu, ayo Pak Haji Kor. Mantau. Menjadikan peserta didik. Ini pembatasan lebih tata kelola karakter kurikulum. Lah saya lewat aja. Udah tadi sampaikan kalau sini bahasa Arab, al-maharah al-lughawiyah. Skill, keterampilan berbahasa maharah al-lughawiyah. Maharah keterampilan. Nah tujuan, udah sampaikan kalau sini kerangka, udah. Nah saya sedikit ke sini. Landasan filosofi. Ini perlu. Kenapa kita harus paham? Jadi ketika sampean membaca kurikulum, baca dari awal. Karena ketemu baca dulu apa? Ketika pian sampai sudah terbayang, ini yang harus saya lakukan. Pasti sebagai kepala sekolah pian tahu. Pasti pian ketika baca umar rancang ini. Dan filosofi diantaranya, sasaran utama adalah melatih membentuk hati nurani yang bersih. Dengan kekanakan belajar PAE. Target kita nih membentuk hati nurani yang bersih. Hati nurani tidak akan bisa terbentuk dengan bersih ketika orang yang membentuk ini belum hatinya bersih. Wah, itu. Artinya ketika masuk guru hendak melajari itu ikhlaskan diri. Bila gurunya tuh ikhlas, akan aku buntak kayaknya. Hari sekolah tuh buntak. 10 tahun akan datang bisa jadi orang alim. Karena keikhlasan gurunya. Ulun ini kan disumbong baik. Bujur kayak ini. Anak murid ulun tuh jadi dosen di Al-Azhar, tuan guru, imam besar di Australia, Samsul Fajri. Dr. Samsul Fajri. Dokter kada belum misalnya. Nah, murid minta jago muridku lain je firma muridku sama aja kau di ini aku di sanawiyah. Pada saya kita malah jadi bahasa Arab. Beragap di ampung tamu Pak Pinandu dah serta di Pinandu apa? Lain. Kita memberikan fondasi saja. Pasar didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menyatakan inyak pewaris. Pasar didik itu pewaris, bukan budak, bukan robot, bukan yang orang yang perintah itu ini. Tapi mereka adalah mewaris budaya bangsa yang kreatif. Membentuk pewaris yang kreatif itu siapa? Pian. Kepala sekolah guru. Kita bacakan kebijakan aja. Kalau bacakan aja yalah. Jadi sehingga kekanakan itu belajar nyaman karena nyempang robot. Inya masuk kelas itu kayak masuk di rumah sendiri. Inya ketemu guru kayak ketemu mamanya. Inya ketemu kawan kayak ketemu saudaranya. Kayak tamu ulah, sepupu segala macam. Jadi suasana kelas itu harmonis dan kayak keluarga. Umanya abahnya gini nama bentuk ulah kayaknya ya kalau sekolah. Guru adalah orang yang bisa digugu dan ditiru, ucapannya bisa diterima dan pelakunya bisa diteladani. Begini nih, ini melihat guru benar. Nah, untuk menjadi guru dan ditiru perlu kebesaran hati, perlu keikhlasan diri. Nah, ini contoh tujuan ini saya lompat. Ruang lingkup mata pelajaran PAI. Nanti kurikulum ini harus ruang lingkupnya ini harus diketahui oleh guru. Guru harus tahu ruang lingkupnya. Kadang mungkin guru bisa menyusun silabus kalau ruang lingkupnya kada tahu. Kadang mungkin guru bisa menyusun RPP kalau ruang lingkupnya kada tahu. Jangan hingga situ aja. Harusnya masa-masa ini guru tuh udah punya silabus normal dan tidak normal. Dua. Karena kalau ini pandeminya kada berakhir apa mungkin kita selawasan darurat.
Ketika sudah berubah new normal pasti sudah. Di darurat itu hanya yang dibedakan polanya saja, materi pelajarannya tetap mana yang lebih urgent, mana yang lebih penting. Contoh, nah ini contohnya. Tujuan pendidikan Al-Quran hadis meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Ini tujuan. Kayak apa peserta didik hendak cinta Quran hadis menurut gurunya hanya tahun ngaji. Ketika anak-anak suruh ngaji, gurunya berwiaan di kantor, gurunya berpandiran di piket. Gurunya hulu-hulir ke tempat ngaji, kayak apa anak cinta? Kalau gurunya yang mengajarkan, membimbing, meneladankan bagaimana cara mencintai Al-Quran, insya Allah amal jariah. Selangkah guru mulai rumah menuju sekolah, udah dilindungi malaikat. Setiap gerak-geriknya akan jadi pahala. Wah, maaflah aku sini. Ruang lingkup, nih. Ini ruang lingkup. Satu, membaca dan menulis sebagai unsur penerapan ilmu tajwid. Nah, terkait hukum bacaan mat tabi'i, mat wajib, mutasil, mat jais, fasil. Ayo, banyaknya hukum tajwidnya. Tuntunglah rekan-rekan sekali pertemuan. Kade tuntung. Emang kade ahli tajwid yang terbejuhai dan orang yang berpengalaman di bidang tajwid. Tuntunglah. Nah, dengan kondisi darurat kayak pacarannya, nah ini harusnya pertemuan 5 kali, bisa jadi 2 kali pertemuan kakak-kakak paham mat ini. Kayak pak gurunya menyiting pembelajarannya, maulah ditulis maulah tulis ini, kirim makan ini. Bisa alasan, bisa. Cari ini surahnya mana? Nah ini saya ambil contoh. Apa ingin tadi? Quran hadis. Terus ini tadi. Nih. Hukum-hukum bacaan wasaqal kalimi. Guru harus membaca surahnya mana? Oh, ambil ada surah Ad-Duha. Cari surah Ad-Duha atau surah As-Sam atau apa. Guru baca dua itu. Kakanakan suruh cari mat tabi'i yang hukumnya mat wajib mutasil, mat jais munfasil yang ada di surah As-Sam. Ketika yang mencari baca Quran lainnya, membaca. Guru mencari izin, guru membaca. Maka guru mencari supaya tahu membaca sekali, membaca surah pahala. Kena adanya kali tahu ini apa? Iya anak mencari mat wajib mutasil, mat jais segala macam, pasti baca lawan kawannya. Itu tadi pembelajaran interaktif dengan sesama siswa. Bisa ini baca lawan orang, nang sekolah di pondok, nah ada bisi buku tajwidnya hijau, bisa. Oke kita bilangnya ke tamu di buku ini, carinya di buku tajwidnya hijau. Tuh apa salahnya? Mama hampir tidak ada ngertian kawannya betakon, gampang aja. 2 kali pertemuan, tahu udah. Nah tinggal umpama tadi tuh anak-anak turun minggu pertama turunakan padakan ini cara cari ini. Seminggu kemudian umpama gilirannya turun, ini mempraktikkan ini ayo lagi. Tinggal mempraktikkan yang ini nama wajib. Ayo ini membaca, nah ini menjaga ciri wajib mutasil centeng. Selesai sudah. Pak buta tinggal mat wajib mat jaisnya cari mana mat jais ini namanya jelaskan mat jais. Wah jadi berukuran hadis ulang. Kayak tata. Kayak tolong kanang dihendak di MGMP. Nah, kayak tata. Nih, guru perlu tahu KI 1 apa, KI 2-nya apa, KI 3-nya kayak apa. Tah, ini bis. Apa? Bis apa yang dah? Dia lagi punya isi. Takut kotoran. Ya jangan takut habis bahan, banyak BC kok. Ini nih. Pada ini aku maaf aja bang, tahan hubungan ahlinya bang ini. Cuma nangaran aku di bapak saja, ayo ini mah ngerasa terus. Ayo kan keberan nggak sambil berjalanan ya anakku. Kali zaman dua kan berjalanan ke sini pasti beri makan bulannya udah. Pada melihat bang tadi yang lebih susurong dengan di sini warga kok, mohon maaf. Aku di sini sejarahnya banyak. Takutnya apa ide? Cuma kada tahan juga aku sini. Nah kali buat karusuhan. Habis sekolahan karusuhan kanakan. Nyarah aku bulik empatan hantunya kau ya. Nih dasar hukumnya jelas adalah sasarannya pendidikan dari IRA sampai MA.
Ini yang kurikulum darurat. Ini yang sudah dilakukan Pendis. Terkait kurikulum darurat. Menyebarkan e-learning madrasah. Saya tidak menjelaskan apa itu e-learning madrasah. Sampai sudah banyak dapat itu. Nah, tadi mampu kada mampunya, cuma sebagian ada melaksanakan e-learning madrasah, sebagian belum. Ada buku ajar elektronik. Di e-learning madrasah ada download aja pian, kada usah menukar buku LKS segala macam. Tinggal download itu hari ini pertemuan ini print sabab kan saja mah akun mencetak berita baik lagi tapi banyak duitnya memprint cuma modal memprint ada samaan ada sama mengalami guru kada perlu lagi nah kiting bawa atas buku cukup di sini 4.0 guru sini nah bapingkot ini aja pelajaran di sini iyalah. Jangan lagi guru bawa unyuk, jangan heran orang ngajar cuma pakai flash disk, cok. Udah di era 4.0 iya gitu. Saya Ramadan di bulan Ramadan tadi dari Pendis dan mengatakan penggalakan pembuatan bahan ajar. Nah ini fakta belum optimalnya pembelajaran yang jujur kada. SDM yang belum siap, yalah. SDM kita banyak yang belum siap ini, bingung. Ketika pertama kali pembelajaran daring, bingung apanya dulu, aku manya di rumah gini abot, nyapanya ini ngolah kotak kirim soal. Sekali kan akan ngirimi jawabannya bingung pulang meriksa. Tiba ya, apa gini? Kali ini memeriksa jangan mau kan. Sarana prasarana yang terbatas, benar. Fasilitas terbatas buru-buru kita di sini, orang di Banjar gimana batas. Akses internet belum merata. Sempat dari awal-awal corona suruh daring. Yang lain diskon, listrik diskon segala macam. Telkomsel kan cuma diskon, buru-buru bagi kartu. Nah, pelajaran daring Kemenak membagikan 100.000 kartu buat siswa. Nah, ketik nyaman ya Pak. Bagi pulsa dengan kepala Kemenak 200.000 per bulan. Bagikan lawan siswa, nyaman anak daring. Pemenuhan kota yang terkendala dana, benar tadi disampaikan Pak Rahman. Program yang belum sinergis antar madrasah. Jadi madrasah satu dengan madrasah dua masing-masing di kita masih bersaing segala macam. Oh kami ini, enggak mensinergikan. Ini kawah di sini di wadah kami bagian mana nang kawah 4. Jadi sekabupaten itu Tabalong ini sama. Oh, di wadah patut pakai Google Classroom. Pelajari pengenalan Google Classroom supaya bisa. Siapa tahu ada kelas-kelas tertentu yang bisa menggunakan Google Classroom. Siapa ada kelas-kelas tertentu yang bisa menggunakan e-learning. Mungkin kelas-kelas tertentu hanya cuma lewat WA. Atau mungkin kelas-kelas tertentu hanya dengan soal yang dikirim makan tadi. Iya. Perlu kenapa harus itu? Jadi mau kada mau kepala sekolah besar guru mengidentifikasi siswa kita posisinya di mana, ijelernya di mana, ekonominya kayak apa, kemampuan orang tuanya seperti apa. Nih, punya data dulu kita punya data. Kadang kau Pak kami hendak turunan alasannya ini, udah bisa datanya mana? Udah bisa kalau udah punya data. Jadi sampai harus punya data. Apa baru kalau kami hendak turun, orang tuanya hendak turun, alasan orang tuanya menurunkan siswanya apa? Kami kan sanggup lagi gitu. Bila kami tulak akan tulak juga perjalanan. Malah lebih rentan nyetar konfirmasi COVID umpamanya. Alasan orang tua, berapa orang tua yang alasannya sama. Cari lagi di orang tua datanya itu, Pak kami kada kekotaan, kada keduitan menukar paket, namun kayak ini taros. BLT kada data huruf orang. Kada dapat. Ini nah, saya sudah layu kan tapi payu lagi berjualan online kada tapi bisa. Warung kada payu orang kada di warung. Anda belanja manggil orang belanja lain tapi bisa. Ayo caranya di data orang tua alasannya ini dari siswa alasan ini jaraknya sekian jaringan secara internetnya kada kawa maka kami putuskan ini solusinya. Ada solusinya belajarnya dari ada solusinya belajar tatap muka ada dananya. Kenapa? Karena dampak dari SKB 4 Menteri itu nasional. Kalau Kementerian Agama bikin edaran terkait dengan pembukaan kegiatan ibadah, itu skopnya sampai kecamatan, sampai desa. Pak Menteri kalau melihat itu aturannya, kada mungkin Tabalong bisa sembahyang berjamaah.
di masjid. Karena kondisi zonanya masih zona merah. Tapi Pak Menteri, Pak kami zona merah di Tabalong, tapi kecamatan kami kan ada hijau. Bolehlah kami sembahyang Jumat situ. Nah sampai di situ ditelusuri, disurvei, diriset oleh Gubernur Litbang, ketemu maka muncul edaran itu yang membolehkan satu berjamaah, tapi tetap menjaga physical distancingnya, protokol kesehatannya tetap jalan. Jadi sampainya sampai ke bawah situ. Diriset dulu, baru muncul edaran. Diriset dulu, dikumpulkan dulu datanya supaya kita kuat. Kami punya datanya ini. Kalau kita tidak punya data, tidak bisa. Sekarang bicaranya data, big data gampang hari ini. Tidak survei kan. Kenapa sering kita lakukan survei? Buat Litbang tuh hari ini surveinya nyaman. Dulu Litbang itu bila ini hendak surveinya turunan ke lapangan 200 tim peneliti turun berhembur ke daerah-daerah. Hari ini cukup satu Google Form kirim. Karena kalau Litbang itu rutin tiap bulan majelis rebuan, dan kami termasuk anggota tetaplah hadir terus itu. Walaupun kadang-kadang mendaftar lagi otomatis diundang. Jadi itu banyak masukan seperti itu. Nah kalau SKB 4 Menteri nasional pulangnya bisa seperti itu. Nah tadi sama ketika buan pondok, kalau Menteri dia mah ada bupati sebelum menurunkan siswanya turunan hari ini masuk bertahap. Kan polanya seperti itu. Jadi mah ada bupati sama. Ketika kita harus ada izin gugus tugas, gak bisa gugus tugas KDW ini dengan kondisi hari ini. Cuma berenain aja sama aja nya bisa enak udah mau gue. Gugus tugas ini mau urus anak, mana urus covid, kurang mana anak. Nah ini disinergikan. Jangan masing-masing jalan. Bersabar aja dulu, sabar dulu, atur dulu. Shiftnya berapa, pertemuan apa, physical distancingnya, protokol kesehatannya yang penting jalan. Nah, mensinergikan ini sama sinergi lawan bidalah, lawan guru-guru siap lah dibentuk timnya. Ada tim yang mengatur protokolnya, ada yang mengatur ruangannya segala macam, ada yang tim kesehatannya, ada yang juru bicaranya. Ketika ada orang komplain ini, ada yang menyampaikan. Orang menyampaikan harus punya data. Ada bisa, ada orang kuning kepala sekolah, ada orang kuning itu, oh sabarai. Ada bisa data, lengkapi itu ketika data itu, pian sorong aja. Bikin jing orang lah, yang kurang berada-nanya aja. Yang tapi ketumburan. Cuma tadi dengan kondisi ini harus expose. Kalau kami kayak turunannya isi turunnya nggak apa-apa. Tadi menyikapinya dengan nih settingan kurikulum darurat. Parahaman udah ada kayak pegeran contohnya ampun parahaman. 4 lain DHT kondisi dalam seorang uji ampun parahaman kayak ini. Pun di Jeruk kayak ini beda lagi. Yang di Sanawiyah Tanjung lain lagi. Kondomnya malah. Yang di Muara Harus lain lagi. Kan mau kayak ini ngalinya kan diturun nah itu lain banget. Lain banget minta. Konsep kurikulum daerah madrasah diperbolehkan memodifikasi inovasi khas dalam struktur belum belajar strategi. Misal satu hari hanya 2 atau 3 mapel boleh. Yang harusnya pertemuannya 35 ulah aja 20 menit. Tapi tadi harus bisa menguasai. Nah kalau 20 menit karena akan mau menguasai hukum-hukum tajwid itu, dan sekali pertemuan udah dapat konsepnya, tulis saja jadi PTK sebutin. Nah, jadi PTK PTS bisa itu. Jadi sekali nyala minum air. Enggak kredit K4C pulang naik. Alhamdulillah. Nih, mapel utama agama ini. Jadi dengan guru memelihati struktur kurikulum, ruang lingkup kurikulum, paham. Oh, ini kawat diajarkan dalam kondisi darurat. Oh ini kita kawat dalam kondisi darurat, kawat dipilah. Oh kayaknya bila kondisi normal pelajaran ini di pool. Yang kondisi darurat ini sudah dapat terpenuhi tujuannya aman. Di sini settingan kurikulumnya. Yang diperlukan wakamat kurikulumnya yang expert. Jangan mandak wakamat kurikulum asal Anda nyanyi menyusun jadwal aja atau bisa macam lacung. Ini guru IPS di Andiki campuran bahasa Arab layau. Habis luput kena betul juga bahasa Arab. Benar camuhang. Jadi disesuaikan kompetensinya supaya guru nyaman dia menyusun. Lawan guru jangan sampai main 3 jam pelajaran, 3 jam mapal. Seikong guru karena kan cukup jam dia dikit 3 nyanyi kasihan. Ada mata pelajaran yang korban kendaraan kasihan dengan pembelajaran masa darurat. Udah 4C tadi udah.
tatap muka terbatas. Nanti tatap muka terbatas ngarannya. Tatap muka tadi tatap muka terbatas. Memanfaatkan teknologi, memahami perbedaan siswa. Siswa tiap orang beda-beda. Atau mempunyai pilih dalam satu kelas, gurunya memilah ini yang kawat daring, ini yang kada kawat daring. Yang kada kawat daring diturunkan, yang kawat daring. Nah, jadi semuanya bisa jalan. Ketika yang ini tatap muka, materi tatap muka disampaikan lewat daring. Yang daring kalau memantau di rumah, aman. Jadi sekalasan itu belajar hari itu. Materi, pilih materi esensi, desain pelajaran, rasain sendiri. Kelas nyata atau kelas virtual, boleh. Ini pengelolaan kelasnya. Dapat dengan sekelas pagi jelang siang. Jadwalnya harus proporsional sesuai aturan. Jadi semasa kondisi darurat. Kondisi darurat tetapi tujuan tetap tercapai. Nah, maka guru harus pintar-pintar memilah materi di kurikulum. Aku barengnya ada awak. Harus ada lengkap dulu dokumen kurikulumnya lengkap dulu baru kegiatan belajaran. Lengkapi dokumennya dulu baru laksanakan kegiatan belajaran. Dokumennya ada hendak kurikulum darurat hendak turunan nah aja. Nah kayak tahun tadi kayak masa 165 parah kan berlaku lagi. Jangan lagi minta penilaian setiap pengetahuan kebenaran akhir semester akhir tahun dapat dengan daring luring tidak perlu tidak perlu dipaksa setuntas secara total. Jangan dipaksa, yang tadi dipilah. Gimana Pak Pon? Tugas dan hasil terdokumentasi. Ada lagi ya? Nah, yang di sini tadi yang banyak, banyak apa nih yang urusan apa hendak. Nah, apa kemuatan lokal tadi lah? Ini muatan lokal dan lokal. Nah. Di 184 kan fleksibel memilih muatan lokal. Pian andeki muatan lokal tahfiz. Tahfiz. Pian pukul rata sama siswa muatan lokal tahfiz parai. Siswanya kan mengumpul Quran hadis tajwid tadi kayak apa? Kami tahfiznya apa? Surah An-Nas sampai aku mutakasur kan bisa untuk akan SD apa? Sanawiyah kan tidak kelas ini tuh lagi. Mulai nang tahun yang lalu sama jangan lagi rubah sudah. Kelasnya bila tahfiznya surah Al-Baqarah, enggak kami pelajari. Surah Al-Baqarah. Bila jurang tuanya empatnya pelajaran kami muatan lokalnya tahfiz surahnya Al-Baqarah beda lawan juz 30. Wah, iyalah Kak. Juz anak ketika Al-Qur'an. Walaupun sama juga, tapi juznya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah panjang. 1 2 3 juznya ya. Bujur. Main kan surah Al-Baqarah umpama semester cukup 2 lembar mayu. Kan bisa dibapak harus ajus. Ya Allah, punya kawas ajus alhamdulillah. Sehari menghafalnya cukup sabari, mau kadang-kadangnya pas membaca Quran surah Al-Baqarah. Nah, bila membaca surah Al-Baqarah kan dia nyambung-nyambungnya lagi. Nah, disedarikan gitu jadi mau ada riset, mau dari butik, ada seni budaya. Bukan itu kan dia datang tahannya, tahfiz, ubah, ganti seni budaya. Nah, apa kali grepe? Mungkin cari tutornya harap husni. Nah, itu narasumber nasional, Dewan Hakim Nasional. Sudah tahu seni. Jadi kita milih mandak muatan lokal, ada guru yang memang kompeten di situ. Gurunya guru matematika, tapi harap mengaji, masukkan di tilawah. Mana ada apa sih yang tilawah? Ada tilawah soalnya. Fleksibel aja itu. Ini contoh dan lain-lainnya nih ada nih. Nah. Ada. Apa perasaan kita simpan mana mandak? Ada. Yalah. Di depan. Jadi nama andak kita di muatan lokal jangan sekadar menutupi jumlah jam. Jangan sekadar menutupi jumlah jam.
Guru bahasa Inggris kurang jam. Anda muluknya bahasa asing. Ketika yang di ini mata pelajarannya terkait struktur bahasanya, yang dibuatan lokal di Anda speakingnya, komunikasinya di situ. Ketika bahasa Arabnya di sini ngajarnya terkait dengan mata pelajaran secara umum bahasa Arab, yang tata bahasa segala macam, Anda kayak dibuatan lokalnya khususan untuk yang komunikasi dan logatnya umpamanya. Cuma tetap pembelajarannya bahasa Arab, gitu. Jadi muatan lokal itu menopang, mendukung mata pelajaran utama. Oh seni di Parapek ini potensinya genap. Syarih Al-Quran boleh, silakan. Tidak ada masalah. Ada apa? Olahraga, olahraga. Tadi dia lagi guru muatan lokal, ada guru olahraga, parijali. Udah parijali, pengen. Muluknya apa? Tapi ada teorinya, cuma kerangka silabusnya harus ada. Ulang muluknya ada kerangka silabus simpel naik silabusnya. Keterampilan mandi imayat kan apa? Kamu olah nang apa kan? Mulah karipik. Tadi lah bisa, ngaji tapi bisa. Bahasa Arab tapi bisa, tapi sakit bener. Bisa muluk napa? Apa ngarannya? Karipan lokal. Maulah karipik. Keterampilan. Udah bang orang. Ulihannya beulah nih itu,